Kak, aku dengar tadi ada baru-baru ini tuh lagi ada berita yang hits tahu. Jadi ada 7 kasus politik uang jelang pemilu. Oh, yang Uang, itu. iya yang itu. Uangnya tahu nggak sebesar apa? Berapa? Uangnya 1 miliar sampai 500 juta di lobby hotel. Lumayan banget. Itu bisa bagus tau buat penggunaan sama keperluan sosial. Kenapa sih? Tapi itu uang korupsi lah. Uang korupsi itu kok konterannya tuh kita bisa ngerugiin negara, juga bisa menimbulkan ketidakadilan, dan yang ketiga itu bisa menghancurkan kepercayaan publik. Wah, kok kamu malah anggap negatif kayak gitu sih? Itu bisa bikin bentuk sumbangan sama pembangunan isu yang terlalu tahu. Jeremy. Wate pernah yang naon iki? Ini tuh lagi ngomongin kasus sebab ini. Apa? Gerindra. Iya, yang Gerindra itu. Oh, yang itu ya? Iya, yang bagi-bagi uang itu ya? Benar. Kalian tahu nggak sih itu namanya money laundry? Ya tahu sih. Iya. Tahu bahwa itu adalah sebuah tindak kecurangan di mana mereka memanfaatkan kesenjangan sosial, utamanya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat untuk mengambil keuntungan sendiri. Apalagi hal itu terjadi di masa tenang, di mana masa tenang itu tidak boleh ada kampanye sama sekali, termasuk apa tadi yang namanya money laundry. Nih, kalau nggak percaya lihat aja nih. Nah, tahu gak sih tentang peristiwa politik yaitu caleg Gerindra di Nias ditangkap dengan uang sebanyak 60 juta rupiah. Iya, jadi peristiwa politik uang yang melibatkan caleg Gerindra di Nias ini benar-benar terjadi pada tahun 2019. Kasus ini dilaporkan oleh beberapa sumber berita terkemuka. Tepatnya peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 April 2019 di mana Damili Ergea, caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra, ditangkap oleh polisi bersama beberapa anggotanya dalam sebuah operasi tangkap tangan atau bisa disingkat sebagai OTT. Siapa pelakunya dan pihak yang terdampak? Dalam kasus ini pastinya ada pihak pelaku dan ada pihak yang terdampak. Pihak pelakunya adalah seorang yang berinisial DRG bersama dengan 3 rekannya, sedangkan pihak yang terdampak itu adalah pihak polisi, karena kepolisian jadi harus menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh DRG dan ketiga rekannya itu. Aksinya tersebut diketahui oleh petugas TPS yang tinggal di daerah tersebut. Sang petugas langsung mengamankan barang bukti melalui foto dengan video dan melaporkannya kepada Bawaslu. Ketika ia sedang mengamankan, caleg dari Partai Gerindra itu memohon agar barang bukti dihapus. Namun petugas TPS menolak. Terjadi cekcok hingga pada akhirnya sang caleg mengambil HP daripada petugas TPS tersebut dan menghapus semua barang bukti. Setelah kejadian, Bawaslu langsung menginvestigasi kejadian tersebut. Usut punya usut nih, caleg yang mendaftarkan diri di pemilu 2019 ingin menang dengan cara curang, yaitu membagi-bagikan uang. Tumbuh besar di Indonesia, saya telah menyaksikan dampak korupsi politik yang luas terhadap masyarakat kita. Korupsi dalam sistem politik dan hanya melemahkan demokrasi, namun juga mengalihkan sumber daya penting dari bidang-bidang penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Kritik terhadap langkah-langkah anti korupsi seringkali berpendapat bahwa korupsi sudah terlalu mengakar dalam budaya politik sehingga sulit untuk diberantas. Namun, saya mengambil contoh sukses dari negara dan menunjukkan bahwa kemajuan dapat dicapai dengan upaya yang berkelanjutan. Misalnya nih, negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong telah menerapkan kebijakan anti korupsi yang ketat dan membentuk lembaga anti korupsi yang independen, sehingga secara signifikan mengurangi tingkat korupsi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang lebih kuat untuk menerangi korupsi politik dan juga memastikan penggunaan dana publik secara bertanggung jawab untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan politik. Indonesia itu seharusnya memiliki hukum yang lebih kuat dan tidak menerapkan konsep yang kita ketahui sebagai money talks, yang artinya hukuman tidak berlaku pada para pejabat dan hanya berlaku bagi rakyat.
Para koruptor itu juga seharusnya sudah diberantas sejak lama dan diberikan hukumannya atau sanksi yang berat. Argumen saya adalah, selama saya hidup dan tinggal di Indonesia, saya banyak mendengar adanya berita korupsi dan para koruptor yang tidak diberikan sanksi ataupun hukuman yang berat. Bahkan ada yang masa di penjaranya dipotong karena ada beberapa oknum yang dibayar dan diminta untuk bebaskan. Selain itu, saya juga melihat beberapa rakyat yang melakukan tindakan kriminal dan malah diberikan hukuman yang berat. Sedangkan para koruptor hanya diberlakukan penjara dan bahkan fasilitas penjaranya itu sudah seperti hotel. Politik yang buruk seringkali ditandai dengan maraknya korupsi dan politik uang. Yang keduanya memiliki dampak merusak terhadap masyarakat dan sistem integritas pemerintahan. Sebagai contoh, menggerogotinya kepercayaan publik terhadap institusi negara karena pejabat yang seharusnya melayani kepentingan masyarakat justru memanfaatkan jabatan mereka untuk meraih keuntungan pribadi. Di sisi lain, rusaknya proses demokrasi dengan membeli suara dan memanipulasi hasil pemilihan membuat kandidat yang seharusnya terpilih bukanlah kandidat yang berkompeten, melainkan karena memiliki sumber uang yang banyak. Fenomena ini menciptakan siklus ketidakadilan dan ketidakpercayaan, di mana yang seharusnya kebijakan yang dihasilkan cenderung berpihak pada masyarakat lebih condong kepada elit-elit politik. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat terabaikan, kemiskinan, ketimpangan, dan sosial makin parah, dan perkembangan negara terhambat karena sumber daya yang harusnya digunakan untuk rakyat justru dikorupsi dan disalahgunakan. Buatlah pemilu yang bersih, jangan gunakan uang atau bentuk kecurangan apapun. Terima kasih.